betapa mengerikan, di mana 4 orang anak berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun yang ditemukan berjejer di dalam rumah kontrakan ini, satu ruangan yang terkunci dan sudah tidak bernyawa. Pengakuan dari saudara P melakukan ini dengan cara membekap selama kurang lebih 15 menit secara bergantian. Pengakuan dari saudara P melakukan ini dengan cara membekap selama kurang lebih 15 menit secara bergantian. Tidurlah nak yang tenang. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Penemuan jasad 4 anak terbujur kaku di dalam sebuah rumah Rabu malam 6 Desember menggegerkan warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 4 anak ini ditemukan meninggal dunia di dalam kamar yang terkunci di sebuah rumah kontrakan. Peristiwa ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap dari rumah kontrakan korban. Warga pun langsung melaporkan hal tersebut ke polisi. Saat diperiksa bersama petugas, ditemukan bahwa korban tertua berusia 6 tahun, sedangkan korban termuda berusia 1 tahun. Sementara pelaku berinisial P ditemukan tergeletak dengan luka di tangan. Pelaku diduga hendak mengakhiri hidupnya, namun gagal. Di lokasi ditemukan tulisan berisi pesan untuk istri pelaku. Adapun ibu keempat korban sedang dirawat di rumah sakit akibat terluka usai dianiaya suaminya. Pihak keluarga korban sebelumnya pernah melaporkan pelaku ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun belum sempat diusut tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengungkap fakta dari peristiwa memilukan ini, saya Abraham Silaban mendatangi lokasi kejadian. Saat saya tiba, suasana di sekitar lokasi kejadian cukup sepi, padahal lingkungan terbilang padat. Terus terang, ini hari keempat setelah ditemukannya 4 jenazah anak-anak di sini, dan bau aroma tak sedap dirasa sungguh mengganggu di tempat ini. Saya Abraham Silaban, saya hadir untuk melihat lebih dekat seperti apa tempat kejadian perkara di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tempat ini menjadi saksi bisu betapa mengenaskan, betapa mengerikan, di mana 4 orang anak berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun yang ditemukan berjejer di dalam rumah kontrakan ini, satu ruangan yang terkunci dan sudah tidak bernyawa. Andai kata mereka bisa bicara, dalam benak saya, barangkali yang mereka bisa sampaikan adalah, "Ayah, apa salah kami?" Karena anak-anak tidak berdosa ini tentu saja tidak sepatutnya, tidak seharusnya menerima perlakuan seperti ini. Dan di tempat ini juga ditemukan tersangka yang berinisial P, PD, yang merupakan ayah kandungnya sendiri yang tega menghabisi nyawa buah hatinya di tempat ini. Apa yang terjadi di sini sungguh tidak dapat diterima. Saya hadir di sini dan melihat, Anda lihat ini. Ini masih ada sepeda ya. Masih ada semacam mainan sepeda motor. Ini sobat, Anda bisa lihat, sangat disayangkan. Ini adalah mainan anak kecil yang seharusnya
dia masih bisa bermain di tempat ini. Di depan, saya berada di depan kediamannya. Yang disebutkan pula pada hari Minggu sungguhnya anak itu masih ada dan bermain di sini. Tapi tak disangka-sangka 3 hari setelahnya tidak pernah terlihat, tidak ada informasi, malah sudah ditemukan tidak bernyawa di ruangan bisu ini. Sobat saya Abraham Silaban, saya punya kepentingan dan punya kewajiban untuk mencari tahu sebetulnya apa di balik peristiwa yang terjadi di Jagakarsa. Peristiwa yang begitu tragis, peristiwa yang mengenaskan, yang sampai merenggut 4 nyawa anak-anak di Jagakarsa. Maka saya akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Terima kasih Pak Kasat sudah menerima kami. Terima kasih, Mas. Pak Kasat, saya harus tanyakan 2 alat bukti apa yang dimiliki oleh polisi untuk kemudian menetapkan P sebagai tersangka pembunuhan? Kami Polres Jakarta Selatan setelah mendapat laporan polisi dari masyarakat, kami langsung menindaklanjutin. Pertama kami turun TKP, selanjutnya kami melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk olah TKP, dan selanjutnya kita menaikkan proses dari penyelidikan ke proses penyidikan. Dan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan gelar perkara untuk menaikkan status saudara P yang awal mula adalah saksi menjadi tersangka. Di mana berdasarkan 2 alat bukti yang sah menurut kami adalah keterangan saksi dari persesuaian keterangan-keterangan yang kami ambil. Ada sekitar 12 orang saksi yang telah berhasil kami periksa. Selanjutnya, kami mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop. Di mana di handphone ini, saudara P melakukan perekaman. Ya, melakukan perekaman sebelum kejadian pembunuhan, setelah kejadian pembunuhan. Tunggu dulu Bang, dia merekam detik-detik kejadian naas itu sebelum melakukan tindakan keji itu, bahkan setelah anak-anak itu meninggal dunia? Iya, seperti itu. Jadi di pukul 12:40 yang bersangkutan merekam saat sebelum kejadian pembunuhan. Pukul 12.40 itu hari Minggu ya Bang? Iya, di hari Minggu tanggal 3 Desember, Tanggal 3 Desember. 2023 ya. Karena informasinya memang anak kecil itu, korban salah satu diantaranya masih terlihat bermain di depan rumahnya. Iya, jadi bisa kami sampaikan bahwa setelah yang bersangkutan melakukan peristiwa pembunuhan ini, selanjutnya yang bersangkutan melakukan peletakan secara berurutan. Dari yang pertama yang paling kecil, terus selanjutnya anak ketiga, anak kedua, hingga anak yang terakhir. Dengan disertai berupa barang-barang kesukaan, ya, kesayangan daripada anak-anak tersebut. Mainan anaknya? Mainan anak tersebut. Ditaruh persis di dekat dari jenazah tersebut. Iya. Dan bagaimana yang bersangkutan menghabisi nyawanya Bang? Ini sekali lagi saya harus katakan, informasi ini, andai kata memang kami harus menyampaikan ini, sobat, adalah untuk wanti-wanti, bukan untuk inspirasi ataupun bukan untuk menjadi ide kejahatan di mana tempat. Bahkan ini adalah saran, bahkan peringatan untuk tidak dilakukan. Bagaimana ini dilakukan? Jadi yang bersangkutan, pengakuan dari saudara P melakukan ini dengan cara membekap selama kurang lebih 15 menit secara bergantian. Jadi setelah dilakukan pembekapan itu, selanjutnya pada kurban yang kedua, kurban ketiga, hingga kurban yang terakhir, yang anak paling sulung tersebut. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Oh, ini. Kami, wow, ini sangat tidak bisa diterima sebetulnya, Pak Kasat. Dan setelah itu kemudian yang bersangkutan memvideokan. Dia memvideokan
memvideokan dari setelah kejadian itu. Jadi di situ disampaikan bahwa ya memang yang bersangkutan menyampaikan kepada di video itu kalau tidurlah nak yang tenang. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Mengenai bahwa yang bersangkutan disebutkan melakukan tindakan kekerasan, Pak Kasat, kekerasan dalam rumah tangga, dan disebutkan ini bukan hanya terjadi pada hari Sabtu, tapi bahkan sudah terjadi berulang kali. Apakah informasi ini diterima? Kalau masalah ini, jadi bisa kami luruskan sebelumnya bahwa memang ada penyampaian mungkin dari masyarakat yang menyatakan bahwa kenapa pas KDRT tidak segera ditindaklanjuti. Betul. Secara jujur aja, Polres Jakarta Selatan dalam ini Polsek Jagakarsa telah melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan yang luar biasa cepat. Karena memang pada saat kejadian kasus penganiayaan terhadap istri, ini Babin Kamtibmas sudah turun TKP. Bahkan sudah menghimbau untuk mendamaikan antara kedua belah pihak. Awal mula seperti itu. Jadi sebelum laporan ini diterima, karena pada saat kejadian di hari Sabtu, ya, 2 Desember. Sabtu 2 Desember itu di waktu subuh jam 5, selanjutnya dihubungin oleh pihak ketua RT setempat Babin Kamtibmas atas nama Pak Agus, langsung turun ke TKP dan langsung menyampaikan dan memanggil dari pihak yang berperkara, baik itu suami maupun istri, saudara P dan saudara D ini, untuk ditanyakan permasalahannya bagaimana. Sebenarnya dipikir permasalahan itu clear, namun setelah kejadian yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit, diantar oleh pihak Babin, petugas kepolisian yang saudara D istri dari pelaku ini. Selanjutnya Kami dengar malam hari pelakunya juga ikut mengantarkan. Ya, malam hari mengantarkan. Malam hari karena itu ada Babin juga ikut di situ. Malam hari baru Polsek Jagakarsa menerima laporan tentang adanya kasus penganiayaan ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya dibilang Pak polisi tidak respon, kita merespon secepat mungkin. Kami berusaha untuk merespon ini. Oke. Berarti Sabtu malam diterima laporan itu. Siap, ya. Kemudian Minggu tanpa diduga-duga terjadilah peristiwa. Terjadi peristiwa seperti itu, ya. Satu yang tertinggal Pak Kasat, artinya pelaku tersangka dalam hal ini dijerat pasal pembunuhan berencana. Ya, jadi memang dilihat daripada cara yang bersangkutan sudah ada perencanaannya. Jadi kami menjerat dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, maksimal hukuman mati dan atau penjara seumur hidup. Luka-luka yang terdapat pada tubuh pelaku ini merupakan tanda-tanda percobaan bunuh diri. Kemudian di pergelangan tangan, kemudian di perut, kemudian di kaki. Nah, itu. Tapi sayatannya tidak terlalu dalam. Sobat, saya langsung mendatangi Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tempat lokasi 4 jenazah anak yang berusia 6, 4, 3, 1 tahun yang ditemukan terbujur kaku dalam kondisi berjejer di ruangan terkunci di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenazahnya diperiksa oleh tim forensik Polri. Andai kata mereka bisa bicara, tentu saja yang ditanyakan adalah apa salah kami, ayah? Dan ayah yang dimaksud berinisial P yang juga dirawat di tempat saya berdiri, yaitu Rumah Sakit Polri, karena diduga melakukan percobaan bunuh diri setelah melakukan perbuatan kejinya. Saya Abraham Silaban berbincang bersama dengan kepala rumah sakit untuk menggali lebih dalam mengenai temuan-temuan apa saja yang sudah ditemukan oleh dokter forensik dalam kasus ini. Sobat, tanggal 8 Desember
2023 kami diterima, kami duduk bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, Kepala Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih sudah bersama kami, Dok. Terima kasih, Pak Mas Abe. Ya, penting bagi kami sebetulnya untuk mendalami peristiwa yang terjadi di Jagakarsa. Kepentingan kami cuma satu, adalah untuk menyebarluaskan informasi agar publik juga mengetahui apa yang terjadi di sana. Dan yang kedua, mengkampanyekan agar tindakan kekerasan serupa tidak terjadi lagi. Apapun yang disampaikan, tidak untuk menginspirasi pihak manapun untuk mengulanginya. Maka dari itu, saya akan mulai dari tertanggal 8 Desember 2023, betul ya, Dr. Haryanto, bahwa 4 jenazah itu belum ada yang mengambil, 4 korbannya. Belum ada yang mengambilnya, masih dirawat sampai saat ini, Dok. Jadi masih 4 jenazah anak-anak ini masih kita simpan, kita awetkan di ruang jenazah. Kita menunggu pengambilan pada keluarga. Kita sudah menyerahkan, sudah berkoordinasi sama penyidik. Barangkali nanti pihak keluarga mau mengambil itu berhubungan dengan penyidik. Kami sudah siapkan tuh. Sudah ada waktunya, Dok? Akan dimakamkan kapan? Belum ada. Kalau itu kan tergantung keluarga. Bagaimana kemudian hasil pemeriksaan secara forensik, Dok? Kondisi jenazah ketika ditemukan. Ya, jadi begitu kita mendapatkan kabar adanya pembunuhan terhadap 4 anak ini, jadi kita tidak hanya memeriksa kondisi pasiennya atau kondisi jenazah ini di instalasi forensik kita, tapi kita datang ke TKP untuk melengkapi data-data nantinya. Oke, datang ke TKP, kemudian juga sudah melakukan uji forensik, pemeriksaan forensik terhadap jenazah. Bisa dipastikan bahwa keempatnya adalah korban pembunuhan ya, Dok? Ya, jadi yang kita periksa memang kondisi jenazah ini keempat-empatnya sudah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Artinya kita perkirakan kematiannya itu 3 sampai 5 hari sebelum jenazah ini kita periksa. Jadi yang kita periksa ini kondisi jenazah dalam keadaan yang pembusukan. Kemudian kita periksa, memang tidak ada istilahnya perlukaan-perlukaan pada keempat jenazah anak ini. Yang kita dapatkan adalah kecurigaan, ya, kecurigaan adanya lebam pada mulut dan hidung. Kenapa curiga? Nah, karena ini kita periksa pada kondisi pembusukan. Kalau kita periksa pada kondisi yang masih bagus, pada kondisi misalnya habis meninggal gitu, kelihatan sekali adanya lebam itu. Namun keempatnya itu punya profil yang hampir sama. Hampir sama. Nah, jadi ada lebam di sekitar mulut, bibir dan mulut. Nah, itulah kecurigaan kita. Oleh karenanya kita belum bisa memastikan, tapi curiga adanya lebam itu. Makanya perlu kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan namanya histopatologi. Ya, kemudian kita tidak underestimate dulu atau tidak memastikan dulu, tapi kita periksa juga dengan toksikologi juga dan DNA. Artinya di keempat jenazah ini kita harus pastikan dulu profil jenazah ini berusia 6, 4, 3 dan 1 tahun, betul ya, Dok? Iya. Bisa dijelaskan, Dok? Jadi anak ini yang paling besar itu inisialnya V, umur 6 tahun, perempuan. Kemudian yang nomor 2 ini S, usianya 3 tahun, 4 ya, 4 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga laki-laki, inisialnya A, usia 2 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian 3 tahun. Yang paling kecil usianya 1 tahun, inisialnya A, laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki. Oke, Dr. Haryanto bisa dijelaskan barangkali apakah ada kecurigaan tindakan kekerasan lain di bagian tubuhnya? Iya, jadi karena yang lain nggak ada, jadi kondisinya semuanya utuh, kemudian tidak ada patah tulang, tidak ada
luka-luka pada tubuh yang lain. Dan kami juga mendengar bahwa jangka ataupun durasi kematian masing-masing jenazah ini, durasi kematian masing-masing korban ini berdekatan, betul ya dok? Betul. Jadi karena kita melihat proses pembusukannya. Jadi proses pembusukannya itu secara ilmu forensik ya berkisar antara 3 dan 5 hari. Kenapa hampir bersamaan? Ya karena pembusukannya itu 3-5 hari semuanya. Saya harus bergeser dok untuk ke terduga pelaku, dalam hal ini P, ayah para korban. Bagaimana pemeriksaannya sejauh ini dok? Ya, jadi ini termasuk termasuk kunci ya. Kunci ini harus diselamatkan dulu. Jadi kami sebelum mendapatkan permintaan pemeriksaan yang lain, kami harus menyelamatkan si tersangka P ini. Karena kita dapatkan memang kondisinya sangat lemah pada saat itu. Kemudian kita periksa, kita obati di sini. Memang ada HB yang menurun, kemudian elektrolit yang tidak balance. Itulah yang kita obati. Setelah itu kita berharap nanti penyidik akan leluasa untuk memeriksa si pelaku ini. Jadi alhamdulillah ini kita rawat selama 2 hari, kondisinya berangsur baik, dan tadi malam penyidik sudah mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi tidak diperiksa secara maraton dulu, kita lihat kondisi ini. Oke, tapi yang jelas luka-luka itu mengarahkan bahwa yang bersangkutan ada tindakan upaya untuk bunuh diri ya? Jadi dalam ilmu kedokteran forensik, jadi luka-luka yang terdapat pada tubuh pelaku ini merupakan tanda-tanda percobaan bunuh diri. Kemudian di pergelangan tangan, kemudian di perut, kemudian di kaki. Itu. Tapi sayatannya tidak terlalu dalam, jadi tidak sampai menjangkau pembuluh darah yang diharapkan barangkali. Apa yang ada di benak seorang ayah yang punya anak 4 orang, masih kecil, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun, meninggal di depan matanya, dan ia adalah terduga pelakunya. Masakan tega begitu, dok? Seperti tidak wajar gitu. Betul. Ya. Dan publik tentu juga bertanya, apakah ada kelainan kejiwaan di sana? Apakah ada masalah dengan kejiwaannya, dok? Jadi nanti akan diungkap oleh psikiater yang ahli dalam hal itu. Tapi pada prakteknya terduga pelaku ini komunikasi aktif ya, dok ya? Saat ini sudah komunikasi aktif. Barangkali ada yang ditutupi, ada juga ada perasaan seperti sedih, ada juga. Tapi semuanya itu nanti psikiater yang akan mengungkapnya. Tapi sekilas dari amatan bahwa yang bersangkutan terlihat raut penyesalan kah, dok? Ya, mesti jelas lah. Ya. Tapi kalau psikiatri itu nanti akan mengungkap kondisi yang sesungguhnya, apakah mereka pada kondisi kejiwaan seperti itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Itu yang penting nanti dari hasil pemeriksaan psikiater. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah menyiapkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami. Terima kasih, dok. Terima kasih, Mas Adri. Yang namanya kekerasan dalam rumah tangga sudah tahu definisinya. Artinya undang-undang itu harusnya betul-betul dikatakan tindak pidana.